Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, kita bertemu lagi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kita akan melanjutkan materi bab 3 yang kemarin pada slide yang lain kita sudah membahas materi tentang toharoh dari najis. Sekarang kita akan membahas toharoh atau bersuci dari hadas. Anak-anakku, marilah kita simak penjelasan ibu, simaklah dengan baik dan kemudian kamu ulang-ulang agar kalian lebih paham. Baiklah. Oke, ibu akan mengulang lagi tentang pengertian hadas yang kemarin sudah kita singgung. Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan ibadah seperti sholat, tawaf, puasa, dan lain-lain. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Baik, selanjutnya mari kita pelajari satu persatu apa itu hadas kecil, apa itu hadas besar. Hadas kecil adalah kondisi seseorang muslim yang tidak suci disebabkan karena 4 hal, yaitu keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. 2. Dikarenakan tidur. 3. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan yang terakhir adalah menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Dubur itu adalah keluarnya kotoran yang di belakang itu anak-anak. Kalian harus paham istilah-istilah di dalam agama Islam. Seperti kubul, dubur, itu kalian harus paham. Baik, selanjutnya. Cara menyucikan hadas kecil, kalau kalian sedang berhadas kecil seperti pada slide sebelumnya tadi, maka cara bersucinya adalah cukup dengan berwudu. Jika kalian akan melaksanakan sholat atau puasa atau ibadah yang lainnya yang harus bersuci, maka kalian harus berwudu terlebih dahulu. Baik, selanjutnya. Oke, tayamum. Yang kedua adalah cara bersuci dari hadas kecil adalah dengan tayamum. Tayamum itu dilaksanakan jika tidak ada air atau karena sesuatu hal. Misalnya, karena sakit keras yang tidak memungkinkan atau kalau terkena air sakitnya akan bertambah parah. Maka boleh bersucinya orang yang sakit yang tidak boleh terkena air, maka dengan tayamum. Atau mungkin sulit mencari air dan seterusnya. Pembahasan tentang tayamum akan kita bahas tersendiri nanti. Baik, gambar di bawah itu adalah contoh tayamum, pelaksanaan tayamum. Baiklah anak-anak. Oke, hadas besar. Pengertian hadas besar adalah kondisi seseorang muslim yang tidak suci disebabkan karena 6 hal, yaitu 1. Berhubungan suami istri atau bersetubuh. 2. Keluar mani. Mani ini dialami oleh laki-laki. 3. Haid atau menstruasi. 4. Melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Selanjutnya, cara menyucikan hadas besar. 1. Yaitu dengan mandi wajib atau mandi besar, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Itu seperti keramas, namun bedanya adalah di niat. Baik. Yang kedua adalah dengan tayamum. Jadi orang yang berhadas besar
seperti yang sudah disebutkan di slide sebelumnya. Bila tidak karena sesuatu hal, maka boleh dengan tayamum. Baik. Ini anak-anak bahasan mengenai darah perempuan, darah yang keluar dari rahim perempuan. Walaupun ini bahasanya adalah perempuan, maka harapan ibu yang laki-laki pun harus juga menyimak, karena ini kalian sudah memasuki balik akil balik, maka hal semacam ini bukanlah hal yang tabu bagi kalian, bukanlah hal yang jorok, bukanlah hal yang begitu, bukan. Tetapi karena laki-laki itu adalah calon bapak yang nanti harus bisa menjelaskan kepada anaknya, dan juga menjadi calon suami yang kemudian harus paham dengan kondisi istrinya. Maka dari itu yang laki-laki tetap juga harus memahami materi ini. Selanjutnya, seorang perempuan yang mengeluarkan darah, maka dia dikatakan, tulisannya salah, dikatakan sedang berhadas besar. Berikut penjelasannya. Darah yang keluar dari perempuan adalah satu, darah haid, 2, darah nifas, dan darah istihadhah. Selanjutnya, darah haid. Insya Allah kalau darah haid kalian sudah tidak asing lagi, yaitu darah yang keluar pada perempuan saat kondisi sehat. Wanita yang sudah mengalami haid bukanlah hal yang tabu. Wanita yang sudah haid, maka bersyukurlah, itu artinya organ-organ kewanitaanmu sudah berfungsi secara normal, sehingga orang yang haid, mohon maaf, insya Allah bisa dikatakan anak ini atau orang ini adalah orang yang subur. Subur bagaimana? Subur untuk mendapatkan keturunan, itu secara umum, pada umumnya. Baik, selanjutnya. Nah, kapan perempuan mengalami haid? Sebagian perempuan ada yang sudah mengalami haid mulai berumur 9 tahun. Masa haid minimal adalah sehari semalam. Jadi jangan heran kalau ada haid itu hanya sehari semalam. Tidak masalah, karena masa haid itu batas minimalnya adalah sehari semalam, dan biasanya 6 atau 7 hari. Dan paling lama adalah 15 hari. Baik. Darah nifas. Darah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan. Jadi wanita yang melahirkan, wanita ini akan mengeluarkan darah setelah melahirkan. Setelah kosongnya rahim dari kehamilan, meskipun hanya segumpal darah, itulah yang dinamakan darah nifas. Maka orang yang melahirkan itu dikatakan orang yang sedang berhadas besar. Sedikit atau banyaknya darah nifas juga bervariasi tergantung ibu atau wanita itu sendiri. Ada yang hanya 1 tetes, keluar sehari atau 2 hari. Rata-rata perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40-an hari, dan paling lama adalah 60 hari. Jadi, kalau wanita setelah melahirkan hanya mengeluarkan darah 1 hari, besoknya sudah tidak keluar lagi, maka jangan menunggu sampai 40 hari atau 60 hari. Maka kalian juga harus segera mandi besar agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah. Tidak harus nunggu 40 hari. Nanti jikalau keluar lagi, ya sudah, pada saat keluar, kalau masih pada masa antara 40 sampai 60 hari, maka jika keluar ya sudah, berhenti sholatnya atau puasanya. Terus kemudian kalau nanti sudah berhenti lagi darahnya, maka segera mandi besar. Itulah karena kondisi seorang wanita itu beda-beda. Baik, selanjutnya. Darah istihadhah. Nah, ini anak-anak, anak perempuan maupun laki-laki juga harus memahami apa itu darah istihadhah. Darah istihadhah yaitu darah yang keluar dari kelamin perempuan.
tidak pada hari-hari haid dan atau nifas. Hal itu karena suatu penyakit. Jadi darah yang keluar tidak pada hari-hari haid atau pada nifas. Atau darah yang keluar terus-menerus setelah 15 hari dari masa haid. Maka darah itu disebut darah istihadah atau darah penyakit. Bagaimana orang perempuan yang sedang beristihadah ini? Baik, kita darah istihadah itu ada 4 macam. 1, keluar kurang dari masa haid. Ya, jadi hanya 1 tetes. Tadi darah haid itu kan keluar dalam sehari semalam. Ternyata itu hanya sekali keluar ceret begitu. Setelah itu tidak haid lagi, berarti itu adalah darah istihadah. Kemudian yang kedua, keluar lebih dari masa haid. Masa haid tadi adalah 15 hari. Maka setelah 15 hari, kok masih ada darah yang keluar dari kelamin perempuan, maka itu dikatakan darah istihadah atau darah penyakit. Maka anak perempuan jika mengalami seperti itu segera bilang kepada orang tuanya, segera periksa ke dokter. Karena ini adalah bukan hal yang biasa tetapi adalah sesuatu yang serius. Agar segera tertangani sejak dini. Kemudian yang ketiga, keluar sebelum usia haid atau setelah masa menopause. Bagaimana ini maksudnya? Keluar sebelum usia haid. Usia haid tadi dimulai pada usia 9 tahun. Namun ini masih 8 tahun atau 7 tahun sudah keluar darah dari kelamin perempuan. Maka ini hati-hati anak-anak, segera periksa ke dokter. Ini adalah darah istihadah atau darah penyakit. Kemudian keluar setelah masa menopause. Menopause itu apa? Menopause itu adalah wanita yang sudah tua, sudah berhenti haidnya. Maka kok keluar darah terus, saya padahal sudah menopause, sudah tidak haid sejak lama. Ini kok keluar darah lagi. Ini darah apa? Maka segera periksa ke dokter. Baik, selanjutnya. Nomor 4, keluar lebih lama dari maksimal masa nifas. Kalau nifas tadi perempuan yang setelah melahirkan ada rentang waktu darah yang keluar setelah masa nifas itu 40 hari atau sampai paling lama 60 hari. Kok 61, 65, 70 dan seterusnya masih keluar darah terus. Ini adalah sesuatu yang serius pada diri perempuan tersebut. Maka segera periksakan ke dokter. Itu adalah darah istihadah atau penyakit. Baik, selanjutnya. Oke, ini penting untuk diketahui dan difahami seperti yang akan saya jelaskan tadi. Seorang perempuan yang mengeluarkan darah istihadah atau darah penyakit tadi yang sudah kita bahas, maka saya kasih tanda merah tetap harus melaksanakan kewajiban sholat dan puasa dan lain-lain. Ya, ibadah-ibadah yang harus dilaksanakan tetap dilaksanakan. Bagaimana caranya? Caranya apabila tidak sholat, maka bersihkan darah itu dari kelamin kalian. Pakailah pembalut, kemudian ambillah air wudhu. Karena itu bukan darah haid, maka tidak apa-apa. Ketika sholat, di dalam kemaluan kalian keluar darah, maka tidak apa-apa. Karena itu bukan darah yang dikatakan orang yang berhadas besar, tapi itu adalah darah penyakit. Jadi kalian tetap harus sholat. Ya, hati-hati anak-anak, jangan gampang meninggalkan sholat. Hati-hati. Orang muslim, ciri khas orang muslim itu adalah ada pada sholat. Jadi jangan terbiasa meninggalkan sholat. Baik, bagaimana caranya? Tidak perlu mandi besar karena kondisi seorang wanita tersebut tidak sedang berhadas besar. Jadi
Tidak harus keramas, mandi besar, tidak, cukup darah yang ada di kemaluan itu tadi dibersihkan, kemudian pakai pembalut, kemudian wudhu seperti wudhu sholat seperti biasanya, kemudian sholat. Di tengah-tengah sholat jika darah itu keluar tidak masalah, jangan kaget dan jangan dibubarkan sholatnya atau puasanya, lanjutkan karena itu memang bukan darah hadas besar tetapi darah penyakit. Baik. Selanjutnya, alhamdulillah, sekian, terima kasih. Pesan dari Ibu, materi ini tolong kalian baca sesering mungkin. Kalian buka-buka lagi atau boleh kamu baca di buku paket pendidikan agama Islam yang sudah dibagi atau yang sudah punya. Jadi ini adalah masalah hukum bagi umat Islam, maka kita harus memahaminya. Baik, bertemu lagi pada pembahasan tata cara toharoh atau bersuci dari hadas dan najis pada slide atau pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.